Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan aku Siti Mutmainah. Tahun ini diamanahi sebagai tentor mata kuliah struktur baja 2. Kali ini kita akan membahas tentang soal ujian akhir semester baja 2. Nah, di sini ada dua soal. Yang pertama ditanya apakah kolom kuat, dan yang kedua itu disuruh menentukan tebal base plate dan banyaknya angkur. Jadi pada soal pertama ini diketahui profil kolom dan profil balok. Nah, ini profil-profil ini kita catat aja di soalnya ya. Jadi ini untuk soal pertama itu diketahui mutu bajanya itu FY 290 MPa dan FU-nya 500 MPa. Lalu ada dimensi balok dan kolomnya. Untuk kolom itu IWF 400 kali 400 dengan panjang kolom itu 4 meter. Kalau balok ini ada profilnya sama untuk 3 balok dengan panjang 7,2 meter. Nah, ini properties untuk kolomnya yang profil IWF ini, ini dapat dari soal. Langsung aja kita tulis untuk momen inersia, arah X-nya segini, terus arah Y luas, jari-jari girasi arah X dan Y, terus H-nya 40 cm, B-nya 40 cm, tebal badannya 1,3 cm, tebal sayapnya 2,1 cm untuk yang kolom. Nah, untuk yang balok ini juga diketahui dari soal. Nah, sekarang setelah itu diketahui beban kombinasi akibat gravitasi, yaitu PU 2500 kN dan MU arah sumbunya 200 kNm. Nah, kalau arah sumbu X-nya itu diabaikan dalam soalnya. Nih, mana? Nih momen kombinasi beban gravitasi arah sumbu kuat diabaikan. Jadi arah sumbu kuat itu arah sumbu X. Nah, dibanding dengan kombinasi beban gravitasi arah sumbu lemah. Makanya di sini MUY yang diketahui nilainya. Dan diketahui juga faktor amplifikasi momen kombinasi beban gravitasi atau B1 sama dengan 1,2. Nah, di sini kan dibilang untuk kombinasi beban gempa tidak dikaji. Artinya untuk B2 itu kita nggak perlu hitung nanti. Karena itu faktor pengali untuk gempa. Nah, sekarang langkah pertama, di soal juga diketahui bahwa portal itu tidak bergoyang. Ini nanti ada hubungannya waktu kita mencari nilai K yang pertama ini. Nah, sekarang jadi kalau kolom itu kan kita perlu menentukan nilai PN dan MN-nya. Lalu kita menghitung interaksi dari PN dan MN-nya. Sekarang kita tentuin dulu nilai PN-nya itu. Pertama kita menentukan faktor panjang efektif kolom dulu. Ini tuh dari momen inersia dibagi panjang kolom. Penjumlahannya. Terus dibagi penjumlahan dari momen inersia dibagi panjang balok. Nah, ini kan udah diketahui ya di soal. Momen inersianya sama momen inersia kolom dan balok sama panjangnya juga udah diketahui. Ini langsung aja dihitung. Dapat yang arah X, ini yang arah X, dan ini yang arah Y. Yang arah X itu dapat 5,35, yang arah Y dapat 1,8. Nah, nilai ini akan kita plot di diagram ini yang non-wave frames. Kenapa non-wave frames? Karena tadi kan di soal diketahui bahwa portal tidak bergoyang. Nah, terus kita plot aja. Nah, karena ujungnya terjepit si portal ini, maka GDX dan GD itu nilainya 1. Maka di sini kita plot GDX-nya 1, terus GBX-nya 5,35 di sini. Nah, ditariklah garis, di mana perpotongan garis itu dengan garis yang ini adalah nilai K. Nah, karena GDX sama GBX-nya garisnya di sini, memotong di sini KX-nya dapat 0,85. Sama juga dengan KY, caranya sama, dapatnya 0,82. Jadi di sini maka didapatkan nilai KX dan KY. Setelah itu kita mengecek kelangsingan kolom. Nah, ini batas kelangsingannya itu dapat dilihat di SNI. Langsung aja kita cek terhadap sayapnya dulu, yaitu B/2TF. Harus kurang dari 0,56 yang menyatakan bahwa kolom itu non-langsing. Karena hasilnya di sini kurang dari, maka sayapnya non-langsing. Badan juga sama, kita cek lagi kelangsingannya dengan batas yang berbeda. Nah, ini dia hasilnya kurang dari 1,49 akar E per FY.
sehingga badannya non langsing. Maka kesimpulannya adalah sayap non langsing dan badan non langsing. Maka keadaan batas yang digunakan adalah pasal E3 dan pasal E4. Nah, kenapa tahu dari mana keadaan batas ini yang dipakai? Itu dari SNI juga yang bab E. Nah, jadi ini kan penampang IWF nih. Terus, nah kita milihnya yang keadaan batas untuk tanpa elemen langsing. Ini harusnya tanda kotaknya sampai sini doang. Berarti kita ceknya terhadap FB dan TB. Nih, FB itu tekuk lentur, TB itu tekuk torsi lentur. Jadi pasal E3 dan 4 yang dipakai. Harusnya sampai sini aja plotnya. Terus, setelah itu kita mengecek dulu batas kelangsingan kolom. Nah, ini tuh berdasarkan pasal E2 itu, untuk komponen struktur yang dirancang berdasarkan tekan, maka rasio kelangsingannya itu, atau KL per R itu nggak boleh lebih dari 200. Maka di sini kita cek terhadap sumbu X dan sumbu Y. Tadi kan udah dapat nilai KX dan KY. Nah, ini L-nya L kolom kan, berarti karena kita mengecek kelangsingan kolom, L kolom 400. Terus KX 0,85, KY 0,82. Terus dibagi sama jari-jari girasi. Tadi diketahui di soal arah jari-jari girasi arah X sama RY diketahui di soal. Nah, hasilnya ini kan 19 dan 32. Mereka semuanya ini arah sumbu X sama Y kurang dari 200 berarti sudah oke. Nah, sekarang kita menghitung nilai PN berdasarkan batas FB dan TB tadi. Berarti pertama terhadap tekuk lentur. Nah, sekarang kita berdasarkan keadaan batas tekuk lentur itu, kita hitung terhadap arah sumbu X dan arah sumbu Y. Nah, sekarang kita ngitung dulu FEX-nya. Ini rumusnya Pi kuadrat E per kelangsingannya tadi yang kita hitung. Nah, ini dapat hasilnya 5229. Lalu FY per FEX. Nah, ini perlu dihitung untuk menentukan rumus FCRX-nya nanti. Nah, ini langsung aja FY-nya 290 dibagi FX yang udah kita hitung di atas, dapat hasilnya 0,005. Nah, karena dia nilainya kurang dari 2,25, maka menggunakan rumus E32. Ini tuh rumus yang ini. Ini kan FY per FY kurang dari 2,25. Pakainya rumus FCR yang 0,658 ini. Tapi kalau seandainya lebih dari 2,25, pakainya yang 0,877. Jadi sini hitung FCRX-nya 0,658 pangkat FY per FX yang ini dikali FY dapat hasilnya 283. Nah, PN itu dari perkalian antara FCRX sama luas luas kotor eh, si kolom. Nah, AG ini diketahui juga di soal. AG ini rumusnya dari H-2 TF dikali TY ditambah 2 TF dikali B. Nah, ini dapat hasil PNX 6196,783 kN. Nah, arahnya juga sama caranya. Pokoknya yang kalau menghitung PN, ya rumusnya FCR kali AG. Nah, FCR itu ditentukan dari dua syarat ini. Nah, kalau FEY untuk tekuk lentur itu rumusnya pasti selalu ini. Nah, dapat yang arah sumbu Y 5944,045 kN. Setelah dapat PNX dan PNY, selanjutnya kita menghitung berdasarkan batas yang kedua, yaitu tekuk torsi lentur. Nah, batas yang kedua ini yang berbeda adalah rumus FE-nya. Nah, rumus FE yang berbeda, tapi kalau rumus FCR dan PN itu sama kayak yang batas pertama tadi. Maka dari sini kita nih, sesuai SN ini, FE-nya untuk komponen struktur simetris ganda yang mengalami torsi terhadap pusat geser, maka rumus FE-nya ini. Maka di sini kan ada E, ada CW, ada KZ, ada L, ada G, ada J, ada IX, atau ada Y. Nah, di sini kan yang belum diketahui adalah CW, G, J, sama KZ. IX kan udah diketahui di soal. Terus kita cari dulu yang cewek itu rumusnya I kali H0 kuadrat per 4. H0 itu adalah jarak antara titik berat sayap ke titik berat sayap. Titik berat sayap atas ke titik berat sayap bawah. Berarti kan H-TF. Ini kan dari H- setengah
dikali 2 TF, maka dapat H min TF. Langsung 400 kurang 21 dapat 379 mm. Terus masukin di rumus CW. Ini kan I-nya diketahui di soal. Nah, di soal kan dia CM ya, CM pangkat 4, makanya di sini dikali 10 pangkat 4 supaya hasilnya mm. Terus H0-nya kan satunya mm. Mm kuadrat, karena ini dikuadratkan jadinya. Dapatlah hasilnya ini. Terus kalau G itu dia nilainya adalah 77.200 MPa. Terus KZ itu nilainya 1 untuk ke arah sumbu Z itu nilainya 1. Terus yang Z ini rumusnya ini langsung dimasukin aja ya angka-angkanya karena udah diketahui di soal, dapat hasil segini. Baru setelah kita cari semua yang dibutuhkan tadi dimasukin ke rumus FE. Nah, ini dijadiin semua satuan itu dalam bentuk mm. Karena kan di sini kita ada masukin G ya. G itu kan MPa nih, kita satuannya. MPa kan N per mm kuadrat. Makanya di sini semua satunya diubah jadi mm. Oke, dapat hasil FE 1351,988. Setelah nyari FE kan kita mau nentuin rumus FCR yang dipakai dengan cara tentuin dulu perbandingan FY per FE. Dia kurang dari 2,25 apa lebih. Kalau di sini hasilnya kurang, berarti rumus FCR-nya 0,658. Pangkat FY per FE dibagi FY dapat 265. Terus PN-nya untuk yang toko trilateral ya cuman ya satu sumbu gitu, nggak kita pisah X sama Y, karena ini kan tekuk torsi ya, jadi memutar. Nah, ini FCR dikali AG. AG-nya sama ya, kayak yang batas sebelumnya karena profilnya sama. FCR-nya aja yang berbeda, ini dapat hasilnya 5797 KN. Nah, baru kita mau ngambil PN yang dipakai berdasarkan batas-batas yang udah ditentukan tadi. Berarti kan yang kita cari adalah yang PN-nya paling kecil. Pokoknya kalau apa kalau kuat tekan dari kekuatan dari si profil itu ambilnya yang terkecil, tapi kalau beban ambilnya yang terbesar. Nah, PN ini dari yang terkecil kan berarti ada yang berdasarkan torsi lateral, ini yang aku merah-merahin. Terus ada yang berdasarkan tekuk lentur arah sumbu X sama sumbu Y. Dibandingin tiganya yang paling kecil ternyata yang tekuk torsi lateral. Maka di sini dipilihlah yang 5797 ini. Baru kita kalikan dengan faktor reduksi. Itu 0,9 dikali PN-nya dapat segini. Berarti ini adalah nilai PN yang akan kita pakai. Sekarang kita menghitung nilai MN. Karena kan kalau si kolom ini kan dia menerima gaya aksial, yaitu PN, dan dia mengalami gaya lentur, makanya dihitung juga nilai MN. Nah, nilai MN ini kita perhitungannya sama seperti balok ya. Balok yang kemarin pas UTS. Jadi kita tentuin dulu kekompakan penampangnya supaya tahu batas mana yang dipakai untuk perhitungan MN. Nah, ini sama aja ya kayak kemarin caranya. Ini karena lambdanya kurang dari lambda P, sayap kompak, badan juga kompak. Karena semuanya kompak, maka kita perhitungan MN itu terhadap batas Y atau leleh dan LTB. LTB ini torsi lentur. Nah, jadi pertama kita hitung berdasarkan pelelehan. Nah, ini dipisah juga terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, kalau MN itu kan rumusnya itu FY kali ZX. Berarti sini kita hitung dulu ZX-nya. Ini langsung aja ya dimasuk-masukin. Ini biasanya rumus ZX itu dikasih di soal. Jadi kita tinggal masukin aja angka lebar kolom, tebal sayap, tinggi kolom, sama tebal badan. Nah, ini kita ubah ke mm. Hasilnya segini. Baru di MNX itu FY kali ZX dikalikan dengan FY, dapat hasilnya segini. Nah, sama arah sumbunya juga perhitungan sama. Berbedanya adalah ZY, rumus ZY-nya. Untuk rumus MN-nya sama. Terus, setelah dapat MNX sama MNY, sekarang kita hitung terhadap batas yang kedua, itu torsi lateral. Nah, kan di soal kan diketahui bahwa panjang kolom itu 4000 mm, tapi nggak diketahui kan ininya pengakunya. Jadi makanya kita panjang LB antar pengaku itu ya 4000 mm. Nah, sekarang kita ngitung LP. Jadi kan kalau untuk yang toko torsi lateral itu untuk mau pakai MN yang mana kan tergantung dari nilai LB, LP, dan LR. Nah, sekarang
pertama kita cari dulu LP. LP ini rumusnya adalah, ini dari SNI ya, 1,76 dikali jadi girasi sumbu. Y akar E per FY. Dimasukin aja hasilnya segini. 4.668 mm. Sedangkan LB-nya tadi 4.000 mm. Berarti kan ini LB-nya udah kurang dari LP. Kita kan nggak perlu ngitung LR lagi tuh. Karena ini kan udah masuk ke syarat yang A, batas yang A, yaitu LB kurang dari LP. Karena LB kurang dari LP, maka keadaan batas tekuk torsilateral tidak berlaku atau tidak perlu kita hitung. Maka dari itu, kita menentukan kuat lentur rencana, kolom atau MN, cuman dari satu batas, yaitu yang pelelehan. Nah, ini kita harus ambil di dua sumbu MN-nya, yaitu ada yang MNX dan ada yang MNY. Nah, terus kita kalikan dengan faktor reduksi yaitu 0,9. Dapat nih MNX-nya segini dan MN-nya segini. Nah, semua hasil yang kita dapatkan tadi itu akan kita hitung di interaksi si ini, interaksi lentur dan aksial. Nih, interaksi lentur dan aksial yang rumusnya kita harus tentukan dulu berdasarkan ini kita perlu mengalihkan dia dengan faktor amplifikasi momen. Kan di soal diketahui tadi B1 nilainya 1,2. Nah, nih coba dibaca ini. Karena kolom termasuk ke dalam struktur bergoyang, maka berdasarkan SNI menggunakan prosedur analisis ini orde kedua dengan MR itu kita perlu kalikan dengan B1. Jadi MN yang udah kita dapat tadi yang ini sama ini perlu kita kalikan dengan amplifikasi momen terhadap efeknya ini, yaitu maka MR-nya B1 dikali MNT. Kan biasanya kalau di SNI itu B1 kali MNT ditambah B2 kali MLT. Tapi kan di sini gempanya diabaikan. Otomatis kan MLT itu 0. Jadi kita nggak perlu ngitung B2. Terus, dan ini juga dia struktur tak bergoyang. Kalau struktur bergoyang itu baru make yang B1 kali MNT ditambah B2 kali MLT. Nah, untuk yang PR juga kan, kalau yang struktur bergoyang itu kan PNT ditambah B2 kali PLT. Tapi kan di sini gempa diabaikan dan dia struktur tak bergoyang, maka nggak perlu juga dihitung B2. Maka di sini kan kita langsung aja nih kali-kalikan, karena B1-nya udah diketahui di soal. Kalau seandainya belum diketahui kan perlu dihitung dulu. Tapi ini kita langsung aja, karena udah diketahui. Sekarang kita menghitung kekuatan aksial perlu. Nah, kekuatan aksial perlu ini kan PR. PR kan langsung aja sama dengan PNT. PNT ini kan sama dengan PU yang diketahui di soal tadi, yaitu 2.500 kN. Nah, sekarang kita menghitung kekuatan lentur perlu atau MR. Nah, ini dipisah terhadap arah sumbu Y sama arah sumbu X. Kan rumus MR tadi kan B1 kali MNT. Nah, MNT yang arah sumbu Y ini sama kayak MUY yang diketahui di soal, yaitu sama dengan 200 kNm. Terus kita kalikan dengan B1, dapat hasilnya 250 kNm. Nah, sedangkan untuk yang MN, arah sumbu X itu 0. Kenapa? Karena momen kombinasi beban gravitasi arah sumbu kuat diabaikan. Jadi dia 0. Jadi kalau kita kalikan dengan B1 pun hasilnya 0. Baru setelah itu kita menghitung interaksinya. Nah, kalau menghitung interaksinya ini kan ada dua syarat gitu. Dia lebih dari 0,2 PR per PC-nya atau kurang dari. Nah, ini pemilihan rumusnya ada di soal. Aku lupa masukin yang dari SNI di sini. Kita ngitung dulu. PR tadi kan udah diketahui. Sekarang kita cari PC. PC ini adalah yang udah kita hitung tadi, yang kekuatan dari si kolomnya, yang PN. Nah, ini PC itu faktor reduksi dikali PN. Ini kan udah dihitung tadi ya. Nah, baru sini PR per PC dapat dia ternyata PR PC-nya 0,2, maka pakai rumus H1 min 1A. Nah, rumus H1 min 1A itu yang ini. Yang ini. Nah, terus rumus ini kan kita perlu tahu, kan tadi MRX udah, MRY udah, sekarang kita MCX, MCY. Ini kan dari perhitungan juga sebelumnya. Yang MCX itu faktor reduksi dikali MNX. Ini dapat, ini udah kita hitung sebelum, tinggal dimasukin aja. Terus langsung dimasukin ke persamaan ini. Nah, setelah masukin,
hasilnya itu 0,981 dan dia hasilnya harus kurang dari 1 untuk menentukan bahwa kolom itu kuat apa enggak sih. Nah, dia itu harus kurang dari 1. Karena kurang dari 1, maka dia aman. Jadi kolomnya kuat. Nah, ini untuk jawaban yang pertama. Terus yang jawaban yang kedua, kita disuruh menentukan tebal base plate dan banyaknya angkur. Kita tulis dulu apa aja yang diketahui. Diketahui ukuran kolom, ukuran base plate, sama angkur. Angkur diketahui diameternya 20 mm, jarak dari angkur ke tepi pelat itu 30 mm, dan kuat tarik angkur itu 500 MPa. Terus beban yang dipikul oleh base plate itu ada PU, ada MU, dan HU. Nah, sekarang kita menentukan jumlah angkur. Nah, ini kita perlu menghitung E yang dibandingkan dengan 1/6N untuk mengetahui perlu angkur apa enggak. Nah, kan E kan MU per PU, langsung aja MU-nya diketahui di soal, PU juga diketahui, hasilnya 0,15. Terus dibandingkan sama 1/6N. N ini kan ukuran si base plate itu 0,55 meter. Tadi kan 550 mm. Nah, karena E-nya lebih dari 1/6N, maka di sini diperlukan angkur. Setelah itu, kita perlu menghitung nilai A. Jadi, rumus yang dipakai di sini itu rumus yang dikasih dari soal. Nah, kenapa kita perlu mencari nilai A? Karena kita ingin mencari nilai T di sini. Nah, di mana nilai T ini nanti dipakai buat menentukan jumlah angkur. Sekarang kita cari dulu nilai A. Ini kan rumus dari soal. Langsung kita masukin aja ya. Ini kan udah diketahui semua ya. FC ada di soal. B ini ukuran base plate 550. A ini yang dicari. D ini, nah yang D ini adalah jarak dari angkur ke tepi pelat, yaitu 30 mm. Makanya di sini dimasukin 30. Terus PU juga diketahui di soal 3000. Nah, faktor ini, faktor reduksinya itu 0,6 untuk menentukan jumlah angkur. Nah, yang MU-nya juga faktor reduksinya 0,6. Ini dimasukin semua. Terus ini dihitung biasa yang itu pemfaktoran. Nah, kan di sini A1-nya dapat 690, sedangkan A2-nya 349. Nah, kan kalau yang memenuhi itu kenapa A2? Karena kan ukuran base plate-nya aja itu kan 550. Nggak mungkin kan A-nya lebih dari ukuran base plate-nya. Ini aku ngasih gambar. Jadi A itu yang jarak dari apa? Atas si pelat ke ininya kuat tekannya itu. Nah, dipilih A yang memenuhi yaitu A349 karena kan ini dia kurang dari ukuran si base plate. Nah, terus kita hitung nilai T. Nilai T ini gaya tariknya. Nah, itu dari rumus 0,85 FC dikali A ini yang kita dapat 349 dikali B ukuran base plate 550 dikali PU per V. PU kan diketahui di soal, dapat T-nya 722. Terus kita hitung luas angkur, luas satu angkur. Kan angkur tadi diameternya 20, makanya di sini 1/4 kali pi kali 20 pangkat 2. Dapat, baru kita hitung jumlah angkur. Angkur kan dari gayanya si ini, gaya tariknya ini dibagi ini FY dikali A angkur. Nah, dapat 7,9. Nah, ini kita bulatkan menjadi 8 buah angkur, maka digunakan angkur 8D20. Tapi kita harus ingat bahwa tadi di soal ada gaya horizontal HU 300 kN, maka tegangan normal angkur perlu dicek kuat atau tidak dengan adanya HU. Nah, pertama kita ngitung dulu VU-nya, itu dari HU dibagi jumlah angkur yang kita tentuin tadi. Ini dapat 37.500 N per angkur. Terus kita ngitung FRV. FRV-nya itu VU per ini A angkur. Dapat 119 N per mm kuadrat. Nah, ini rumusnya ini ada di soal semua ya, dikasih FNT itu 0,75 FU, FNV itu 0,45 FU. Nah, semua yang udah kita cari ini, kita masukkan ke FNT aksen. Ya, kita masukkan dapat hasilnya 222. Nah, FNT aksen ini dikalikan dengan
A angkur, luasan A angkur yang dikalikan dengan jumlah angkurnya 8, luasan 8 angkur gitu, dikalikan dengan FNT aksen, dapat nilainya 558,554. Nah, ini kan nilainya masih kurang dari T ya, masih kurang dari gaya, otomatis kan angkurnya perlu diperbanyak supaya dia kekuatannya itu lebih dari gaya yang diterima. Maka di sini kita dengan demikian banyak angkur harus ditambah. Di sini kita mencoba tadi kan 8D20, di sini kita coba 10D20. Nah, ini perhitungannya dengan cara yang sama seperti di atas, tinggal kita bandingkan FNT aksen kali A angkur, berarti ini kan 10, tadi kan 8, sekarang kan kita coba 10, makanya di sini 10. Dibandingin sama T, nah hasilnya lebih dari, otomatis dia sudah oke, maka kan yang kita pakai adalah angkur 10D20. Nah, ini kita perlu cek juga ya QN-nya terhadap VU untuk mengetahui oke enggaknya. Ini kayak yang UTS kemarin, rumus QN-nya itu 0,5 ASC kali kali akar FCEC, EC-nya 4.700 akar FC aksen. Ini langsung dimasukin aja, dihitung terhadap VU. VU-nya ini 3 VU-nya ini harusnya yang ini ya, yang 30 KN. Harusnya yang ini. Nah, karena ini nilai QN-nya udah lebih besar dari VU, maka dia oke. Maka digunakan angkur 10D20. Selanjutnya kita menentukan tebal base plate. Ini kan rumusnya juga dikasih ya di soal. Karena ukuran base plate udah diketahui, N sama H-nya itu 550. Langsung aja dimasukin. Maaf. N itu ukuran base plate 550. H ini adalah ukuran si kolom, yaitu 400. Makanya di sini 400. Nah, FC35 dapat hasilnya 98437 N mm per mm atau 98437 N. Terus kita hitung Z-nya itu MN per FY, ini juga dikasih di soal rumusnya. MN-nya tadi 984 dibagi FY 290 dapat 339,4397 mm kuadrat. Terus perhitungan tebal platnya itu dengan rumus akar 4Z. Nah, maka sini 4 dikali 339. Tadi kan satuannya mm kuadrat diakarin jadi mm. Makanya di sini satuannya bisa mm. Terus ini tinggal diakarin aja dapat 36,848. Kalau dijadikan cm berarti 3,69 cm. Terus kita bulatkan aja. Maka digunakan tebal base plate sebesar 4 cm. Oke, baik, mungkin itu aja yang bisa aku jelasin. Mohon maaf kalau banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.